Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Muhammad Ihsan dengan NIM 53010220100, jurusan Sejarah Peradaban Islam, angkatan 2022. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888. Buku ini merupakan karya Sartono Kertodirjo yang merupakan terjemahan dari disertasinya yang berjudul The Peasant Revolt of Banten in 1888. Karya ini kemudian dicetak untuk pertama kali sebagai buku dalam versi Indonesia pada tahun 1984. Dalam pengantar disebutkan bahwa karya ini merupakan historiografi pertama yang membahas tentang gerakan sosial, serta merupakan antitesis dari kebanyakan karya sejarah Indonesia yang sebelumnya sangat Belanda sentris. Jika kita tidak asing dengan ungkapan sifat sejarah yang istana sentris atau sejarah adalah milik penguasa, maka melalui karya ini Sartono mencoba mendobrak pemahaman tersebut dengan mencoba menyajikan sebuah karya sejarah yang objeknya itu yaitu sebuah rakyat. Karya ini dikatakan sebagai historio pertama yang membahas gerakan sosial. Melalui karya ini untuk pertama kalinya memperkenalkan pendekatan ilmu sosial dalam sejarah, yakni sebuah teori menjelaskan bahwa kejadian-kejadian sosial yang bertemu akan membuat peristiwa sejarah yang mengambil contoh pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 yang dipahami bukan semata sebagai sebuah peristiwa tunggal, namun merupakan hasil dari kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi dalam sekup spesial tersebut. Sejak tahun 1520, Banten merupakan sebuah negara feodal berbentuk kesultanan yang didirikan oleh para pendatang dari kerajaan Demak. Daerah ini terkenal sebagai pusat perdagangan lada sejak Malaka direbut oleh Portugis. Namun dengan segera mudar setelah Belanda mendirikan Batavia pada tahun 1619. Telah lazim kita dengar bahwa dalam masyarakat yang agraris, tanah merupakan sumber produksi kekayaan yang utama, dan karena itu kepemilikan membawa prestise yang tinggi, dan masyarakat feodal Banten Sultan merupakan milik tanah terbesar. Oleh karena itu, Sultan dan keluarganya merupakan golongan yang berada di puncak hierarki sosial. Keluarga Sultan kemudian kita sebut sebagai kaum bangsawan. Semua tanah dibuka atas perintah Sultan keluarganya yang telah dihadiahi tanah tersebut sawah negara. Maka semua tanah tersebut adalah milik Sultan. Terus ada sebuah golongan praja, yakni pegawai pemerintah yang tidak terikat hubungan darah dengan Sultan. Meskipun dalam struktur pemerintah mereka menduduki jabatan tinggi, namun mereka tetaplah masyarakat kelas 2 jika ada pertalian darah dengan Sultan. Golongan lain yang memiliki pendudukan setara dengan pamong praja adalah para elit agama, yakni para kiai yang dipandang tinggi derajatnya oleh masyarakat secara keilmuan. Sedangkan yang ketiga, golongan petani ini kemudian dibagi menjadi dua golongan. Petani yang pertama, petani merdeka, yakni orang yang diberi status orang merdeka karena telah menyatakan tunduk pada penguasa dan bersedia masuk Islam. Yang kedua, ada kaum abdi yang telah ditaklukkan dengan cara kekerasan dan dijadikan budak. Karena jumlah sawah negara terbatas, golongan ini kemudian juga ikut melakukan pembukaan tanah atau lahan. Tanah-tanah yang mereka buka akan dikelola disebut sawah yasa. Akan tetapi meskipun mereka memiliki kepemilikan penuh atas tanahnya, kenyataan mereka memiliki hak yang berbeda dengan kaum bangsawan. Oleh karena itu, para penggarap sawah yasa ini wajib menyerahkan upeti kepada Sultan atau para pemilik sawah negara yang berkuasa di daerah tersebut sebagai tanda patuh. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk melakukan kerja bakti untuk merawat sawah-sawah
negara milik sultan dan keluarganya. Kemudian dari struktur ini dapat kita lihat bahwa anggota kerabat sultan dan pegawai kesultanan adalah golongan yang paling tinggi dari sebuah pemerintahan. Di bawah pemerintahan kolonial, hierarki sosial tidak banyak berubah. Namun posisi sultan dan kekurangan yang ada awalnya merupakan puncak dari hierarki sosial masyarakat Banten tergeser oleh sistem kolonial. Kebijakan mengenai pajak dimulai oleh kebijakan Raffles yang menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak. Hal yang sangat perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah penindasan ganda dalam alami para kaum petani. Dalam struktur lama mereka ditindas melalui pembayaran pajak dan upeti kepada kesultanan. Struktur yang baru pun menjadikan penindasan terhadap mereka menjadi lebih pelik lagi karena para bangsawan diuntungkan cenderung berusaha mempertahankan sistem lama tersebut meskipun telah mendapatkan ganti rugi. Akhirnya yang terjadi adalah kewajiban para petani menjadi berlipat ganda, yakni membayar upeti dan melakukan kerja bakti menurut sistem tradisional dan membayarkan pajak sewa tanah menurut sistem kolonial. Kebijakan baru yang dihadirkan pemerintahan kolonial bukannya meringankan beban mereka, namun malah menambah penderitaan mereka. Banyak ketidakpuasan baik dari golongan bangsawan yang diuntungkan oleh sistem tradisional maupun dari pihak petani yang dieksploitasi tenaganya merupakan salah satu alasan melatar belakangi pemberontakan tahun 1888 di Cilegon. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.